bisa tersampaikan karya Vicky Septianti Fatimah. Ada seorang gadis sekolah yang berparas cantik. Ia memiliki sikap yang dingin. Dengan sikapnya yang dingin, entah apa yang ia rasakan. Karena sikap dinginnya itu, ada laki-laki yang menyebutnya dengan sebutan beruang kutub. Beruang kutub terdengar ada seseorang yang memanggil dari belakang. Sinta pun menoleh ke arah belakang, ada laki-laki yang menghampirinya. Sinta berkata dalam hati, "Ngapain lagi sih cowok itu?" Sinta mempercepat langkahnya untuk menghindari laki-laki itu. Suara bel istirahat berbunyi. Sinta langsung pergi ke taman sekolah. Dia duduk sambil membaca buku di taman sendirian. Tak lama kemudian, ada cowok yang menghampirinya. "Beruang kutub nggak makan, aku beliin makanan ya." "Nggak usah," dengan nada yang ketus. Al berkata dalam hati, "Suatu saat kamu akan menjadi milikku." "Awas Sinta," suara Al dari kejauhan dan melindungi kepalanya yang hampir terkena bola. "Kamu nggak apa-apa kan?" "Nggak," dengan nada yang jutek. Al mencari cara untuk mendapatkan hati Sinta. "Bunga, lu tahu nggak kapan ulang tahun Sinta?" "1 minggu lagi Sinta ulang tahun, Al. Kamu mau nggak antar aku buat cariin kado spesial untuk Sinta?" "Oke, kita berangkat sekalian." Saat Sinta di taman, Al dan Bunga datang memberikan kado dan mengucapkan, "Selamat ulang tahun Sinta." Dengan raut wajah Sinta yang tidak suka, ia meninggalkan Al dan Bunga tanpa memperdulikan perasaan Al dan Bunga. Walaupun kenyataannya pengorbanan Al tak pernah dihargai, tapi tak pernah menyurutkan perasaan Al ke Sinta. Justru membuat Al rela berkorban untuk Sinta. Alasan Sinta meninggalkannya karena Sinta teringat saat kejadian ulang tahunnya di masa lalu membuat ia trauma. "Sinta, Al itu cowok baik-baik. Dia tidak seperti masa lalumu. Al itu tulus. Dia yang merencanakan buat rayain ulang tahun kamu. Dia juga yang suruh aku cari kado yang kamu suka." Sinta yang tidak percaya tentang hal itu pun ia tidak menjawab yang Bunga katakan. Mendengarkan berita besok sekolah akan mengadakan camping, Al menawarkan kepada Sinta untuk berangkat bareng. Saut teman Sinta, Bunga. "Bener banget tuh Sinta, lu sama Al aja. Bunga, kan kita berangkat bareng." "Maaf, gua berangkat sama cowok gua." Sinta mengerutkan keningnya dengan terpaksa. Sinta pun mau. Al tidak menyangka ternyata Sinta menerima ajakannya. "Sebelum berangkat, kita foto dulu sama Ayang." "Apaan sih?" sautan Sinta yang begitu kesal. Di perjalanan menuju puncak, dengan pemandangan yang indah dan sepan angin yang sangat dingin, Al dengan memandangi wajah Sinta saat di spion motor, membuat Al begitu nyaman dan seperti mimpi indah. Saat acara camping di malam hari, Al pun membawakan puisi untuk Sinta. Saat Al membacakan puisi, semua hening, hanya sapan angin yang menghembus dengan bulan yang terang dan api unggun yang mengkobar-kobar. Sinta yang tersenyum saat namanya disebut dalam bait puisi. "Wih, ada yang mulai baper tuh. Dulu sih dingin banget," saut Bunga. Sinta hanya terdiam dan tersipun malu. Sinta menertawakan Al saat melihat tingkah Al yang lucu. Baru kali ini lihat beruang kutub tertawa. Al pun memberikan bando bunga matahari dan surat kepada Sinta. "Kamu itu selalu bersinar seperti bunga matahari yang memandikan sinar matahari. Kamu besok janji ya temuin aku di kantin, dan aku mau pakein bando ini. Jangan lupa suratnya dibaca." Sinta pun membaca surat pada malam itu. "Dear Sinta, Sinta, pesanku cuma satu, jangan pernah menyia-nyiakan yang tulus dan yang sayang sama Sinta. Inilah surat untuk orang yang aku sayangi. Setiaku seperti bunga matahari, selalu mengikuti ke arah mata bersinar. With love, Al." Apa aku jujur aja ya tentang perasaan yang sekarang rasakan? Wah, kayaknya Sinta sudah mulai suka sama Al tuh. Perjuangan Al untuk dapetin hati Sinta kayaknya udah berhasil. Dengan wajah yang sumringah saat Sinta membacakan surat itu. Suara
notif HP yang terus-terusan bunyi, Cinta segera mematikan HP-nya. Udah malam gini, masih gosip mulu dengan dugaan Cinta. Saat pergi ke sekolah, Cinta sangat bersemangat. Mungkin hari ini membuat Cinta berbeda dari hari-hari biasanya. Cinta tidak sabar untuk menemui Al. Saat Cinta turun dari mobil, ia melihat bunga yang menghampirinya dengan raut wajah yang panik. Cinta, lu gak tahu berita Al, dengan nada yang terengah-rengah. Emang Al kenapa? Al tabrakan semalam. Semalam kenapa lu gak on WA? Bunga menunjukkan foto Al yang terbaring di kasur rumah sakit. Cinta tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Cinta langsung pergi menemui Al di rumah sakit dengan kepanikan yang ia rasakan. Saat di ruang ICU dengan keadaan Al yang tidak sadarkan diri, Cinta pun memegang bunga dan surat dengan memanggil Al dengan suara yang lemas. Al, bangun, aku udah nepatin janji kamu buat temuin kamu. Katanya kamu mau pakaian bando ini. Al, bangun. Al pun menggerakkan jarinya. Cinta kaget dan membuat Cinta senang. Tak lama kemudian, suara nyaring dari monitor membuat perawat dan dokter panik. Dok, kenapa jantung pasien berhenti tiba-tiba? Bekik salah satu perawat. Dokter memberitahu pada Cinta, Al sudah meninggal. Tubuh Cinta kehilangan tenaga, rasanya tertusuk 1000 duri di dadanya. Rasanya sesak. Ia menemui jasad Al yang pucat pasi. Cinta menangis dengan penuh penyesalan. Al, bangun, Al. Rasanya dunia ini tidak adil untuk Cinta yang ingin mengungkapkan rasa cintanya pada hari itu juga. Jangan pernah menunggu kehilangan untuk belajar menghargai, karena itu hanya menimbulkan penyesalan. Dengan gerimis pada malam itu membuat Cinta ingin bercerita tentang rindunya. Aku masih berada pada sebuah waktu esok dan lusa menanti kepastian yang sebenarnya sudah ku ketahui bukan untukku. Sekolahku memang tempat menyakitkan, tempat perpisahan, tempat singgah, juga terkadang tempat penantian. Tapi sama saja bagiku. Sekolahku bukti cinta antara aku dan kamu. Aku belajar agar tidak mengenang tempat itu. Makanya kenapa aku milih lebih mencengkrama tempat keramaian. Walaupun bertahun-tahun aku belajar memendam rasa rindu yang tak akan pernah mati, tapi kau tahu, tidak mudah bagiku menerima kalau kau baik-baik saja di sana. Mungkin rasa cinta yang melampaui batasnya membuatku berharap ingin cepat-cepat pulang. Dan sekarang sudah ku ketahui, rindu adalah bukti rekayasa perasaan hati yang memaksa pemiliknya tinggal.